yaitu Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang diperingati tanggal 12 September, Hari Pangan Nasional yang kita peringati pada tanggal 16 September, dan Hari Alzheimer Sedunia, yaitu pada tanggal 21 September. Izinkan kami memberikan edukasi untuk para sobat otak semua di rumah untuk memperingati Gebyar Edukasi September Ceria ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, atas dukungannya selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan terima kasih juga para peserta yang sudah hadir siang hari ini. Saya bisa lihat di sini ada dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, Samarinda, Bangka Belitung, Palembang, Padang, Surabaya, Medan, Kendari, Biren, Bengkulu, Wonosobo, Batam, Kutai, Kediri, dan kota-kota lain yang sepertinya saya tidak bisa sampaikan semua di sini. Dan halo Sobat Otak yang paling jauh ada dari Jerman. Selamat siang dari waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah meluangkan waktunya di acara webinar kali ini. Baik, saya perkenalkan diri. Saya selaku moderator siang kali ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Asnelia Devi Cesaria, spesialis saraf. Pada acara kali ini saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Di sini saya perkenalkan di sebelah kanan paling pojok sana ya, ada Dr. Gigi Nela Arman Saidi. Selamat sore, Sobat Otak. Oke, kemudian tepat di sebelah kanan saya di sini sebagai narasumber juga di siang kali ini adalah Dr. Ratih Puspa, spesialis neurologi. Halo, selamat sore, Sobat Otak. Oke, ada sedikit pertanyaan sebetulnya ke saya ya di luar acara ini. Gelar Dr. Ratih SPN, sedangkan ada SPS saya sendiri. Sebetulnya kita sama ya, nanti akan dilakukan penyamaan gelar, akan menjadi spesialis neurologi. Tapi kami sama-sama spesialis saraf ya. Bidangnya di bagian saraf. Betul. Ya. Oke. Dan satu lagi yang tak kalah serunya nanti ada narasumber kami dari ahlinya gizi, yaitu Mbak Sheila Octavia, sarjana gizi. Halo Sobat Otak. Oke, baik. Sudah saya perkenalkan semua dan mungkin saatnya sekarang kita minta sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Saya persilahkan Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, untuk menyampaikannya, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Asnelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para direksi, para karyawan, terutama para panitia kegiatan webinar ini, para pasien dan keluarga, serta seluruh peserta kegiatan yang sudah bergabung dengan kami dari tempat masing-masing. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti, sehingga dapat mengikuti acara Gebyar Edukasi dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan di bulan September ini di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta, yang kita lakukan secara live melalui Zoominar. Kemudian tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dengan kami, yang telah melakukan registrasi sebelum acara ini berlangsung. Mudah-mudahan
acara yang kita adakan ini bisa saudara ikuti, ada 4 seri nantinya, bisa diikuti dari awal, dari seri pertama sampai seri yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini tentunya perlu juga saya sampaikan seperti apa sebetulnya visi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, visi dari kita sebenarnya sama dengan visi dari Kementerian Kesehatan, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri, yang berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini visi ini tentunya sama dengan visi dari seluruh rumah sakit dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, visi ini didukung oleh misi, yaitu memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, memberdayakan masyarakat dan mengurusutamakan pembangunan kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut, salah satu dari upaya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam melakukan edukasi kesehatan kepada pegawai, kepada pasien, keluarga, pengunjung, ataupun masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Edukasi kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah pandangan seseorang tentang kesehatan dalam membentuk perilaku hidup sehat yang sesuai dan yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan di bulan September ini, yaitu Hari Kesehatan Gigi Nasional yang sudah 4 hari yang lewat, yaitu 12 September, Hari Pangan Nasional, tepat pada hari ini, Hari Alzheimer Sedunia, insya Allah akan diperingati 21 September, serta Hari Apoteker Sedunia tanggal 25 September, dan Hari Paru Sedunia 25 September. Ada 5 peringatan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, untuk itulah kami menggabungkan ke semua acara itu dengan judul Gebiar Edukasi dalam rangka memperingati hari-hari besar kesehatan di bulan September. Dan sekali lagi tujuannya tentu dengan seputar tema yang kami sampaikan itu bisa memberikan manfaat kepada peserta, kepada kita semua. Saudara sekalian, kegiatan ini berlangsung melalui Zoominar. Ini berkaitan juga dengan social distancing, PSBB. Kita harus mengikuti ketentuan itu tanpa mengurangi arti dari seminar yang akan kita laksanakan. Kita melaksanakan 4 hari, yaitu pada hari ini sesi yang pertama, 16 September 2020, yang kedua tanggal 23 September, seminggu kemudian, hari Rabu depan, kemudian hari Jumat tanggal 25 September, dan terakhir hari Senin tanggal 28 September. Untuk tanggal 16, 23, dan 28 September ini, target peserta adalah masyarakat awam. Sedangkan untuk tanggal 25 September, target peserta kita adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dan khusus untuk tanggal 25 September ini, saudara-saudara peserta nanti akan mendapatkan SKP Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Saudara sekalian, untuk materi edukasi pada hari ini, seperti sudah disampaikan tadi oleh Dr. Asnelia, Dr. Rati Puspa nanti akan menyampaikan berkaitan dengan penyakit Alzheimer atau kepikunan. Kemudian, Saudara Sheila Octavia, sarjana gizi, ini akan menyampaikan pemenuhan gizi dan imunitas pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Serta Dr. Gigi Nela akan menyampaikan mengenai seputar kesehatan gigi dan mulut pasien dengan penyakit Alzheimer. Ini kesemuanya merupakan suatu judul-judul yang sangat penting buat kita cermati dalam 1 jam ke depan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini dengan resmi. Semoga acara ini berjalan lancar dan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan nikmat sehat kepada kita terbebas dari COVID-19. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, yang sudah memberikan kata sambutan yang begitu luar biasa ya dok ya, dari ruangan dokter ya dok ya, dan sudah mendukung acara ini. Jadi tadi sudah disampaikan Sobat Otak, jangan lupa acara ini adalah acara serial. Kita nanti akan ketemu lagi di tanggal 23 dan tanggal 28 untuk edukasi awam melalui Zoom-ina. Jadi jangan lupa ditunggu ya. Oke, untuk selanjutnya saya ingatkan dari awal bahwa nanti akan bisa bertanya, Sobat Otak akan bertanya melalui kolom Q&A yang ada di kolom di sana ya selama acara berlangsung, dan boleh ditunjukkan kepada siapa pertanyaan tersebut. Nanti ada untuk 10 penanya terbaik kita akan berikan hadiah. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih Dr. Mursyid. Izin acara saya lanjutkan. Silakan Dr. Lia, saya izin pamit ya. Sukses baik, ya. Terima kasih dok. Sukses selalu buat Dr. Mursyid. Baik, ya sebelum memulai acara saya izin untuk menyampaikan protokol kesehatan dalam rangka webinar ini. Karena kami hanya bisa berjarak mungkin kurang dari 1 meter, maka izinkan kami menyampaikan webinar ini memakai masker ya semua ya, supaya protokol kesehatan tetap dijalankan dari webinar ini live ke Sobat Otak semua di rumah. Oke, tadi sudah banyak kita singgung bahwa acara ini kita kemas sedemikian rupa supaya menarik. Ya, mungkin membosankan kalau hanya webinar, hanya salah satu pembicara saja yang bicara, tapi kali ini kita kemas sekaligus 3 pembicara. Ya, 3 narasumber yang memang berkaitan dalam hari besar nasional di bulan September ini. Ya, kesehatan gigi dan mulut, pangan, dan tentang penyakit Alzheimer. Mungkin sudah ada yang tidak sabar, sebetulnya penyakit Alzheimer itu apa sih sebagai topik utama kali ini dan memang related dengan topik-topik yang lainnya. Nah, mungkin pertanyaan pertama akan saya tanyakan di sini berupa talk show ya, jadi semua bisa bicara dan jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom Q&A. Oke. Nah, untuk Alzheimer sendiri sebetulnya mungkin ini akan pertanyaan ke Dokter Ratih ya dok. Nah, ini sudah banyak yang penasaran dok. Sebetulnya penyakit Alzheimer ini apa sih dok? Dan kayaknya banyak yang tahu ini tentang pikun. Nah, bagaimana dok? Sebenarnya apa sih dok penyakit Alzheimer itu? Terima kasih Dr. Asnel. Jadi memang kita harus memahami ya dok ya, untuk penyakit Alzheimer itu. Apa sih sebenarnya penyakit Alzheimer itu? Jadi Alzheimer itu merupakan suatu penyakit yang mengenai fungsi otak ya dok ya, di mana fungsi otak kita mengalami proses degeneratif atau proses penurunan. Jadi orang yang terkena itu mengalami penurunan dari fungsi memori atau kognitif, kemudian fungsi bahasa kemungkinannya bisa, fungsi visual spasial, fungsi dia untuk mengenal lingkungan sekitarnya itu, kemudian untuk kemandiriannya pun juga itu pasti akan juga terganggu. Nah, kalau kemandirian itu terganggu, itu udah kita katakan memang dia menderita gangguan memori berat ya dok, yang kita sebut itu demensia. Jadi tadi dokter menyatakan demensia dengan pikun apa sih gitu. Demensia itu memang sudah menyangkut kemandirian seseorang itu terganggu dokter. Kalau pikun itu mungkin salah satu gejalanya dok. Dan juga jangan lupa untuk emosi dengan kepribadiannya dia juga mungkin pastinya terganggu ya dok ya, untuk waktu yang sudah agak lama gitu, seperti itu. Oke, ini berlangsung mendadak atau tadi dokter bilang berlangsung lama, berarti berangsur-angsur dok? Betul sekali dokter. Oke, ya tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ratih bahwa ada ketergantungan
terhadap orang lain ya dok, pasien tersebut ketergantungan kepada orang lain. Nah ini mungkin ada sedikit nyambung ke masalah kebersihan ini. Nah termasuk juga kebersihan gigi dan mulut. Nah jadi sebetulnya bagaimana ya komentar Dokter Nela tentang pasien atau orang dengan penyakit Alzheimer dan kebersihan gigi dan mulutnya? Terima kasih Dr. Rasnel. Penderita Alzheimer umumnya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai pikun dan pelupa. Jadi oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali perhatian, pengertian, kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya untuk membantu menjaga kualitas hidup dari penderita Alzheimer ini, khususnya gigi dan mulut, agar asupan makanan bisa tetap terjaga. Orang-orang terdekatnya sangat dibutuhkan sekali untuk membantu penderita Alzheimer ini, karena biasanya penderita Alzheimer ini sulit sekali diajak berkomunikasi. Tahu-tahu sudah tidak mau makan saja, barulah orang-orang terdekatnya mencari-cari penyebabnya, dan biasanya datang ke dokter gigi, ke poligigi untuk berkonsultasi. Kira-kira banyak nggak ya dok ya kasus, kita tanya pengalaman ya dok ya, Dokter Nela sudah lama berpraktek sebagai dokter gigi. Nah banyak nggak sih pengalaman dokter pasien dengan penyakit Alzheimer dengan masalah gigi juga dok? Banyak banget masalah. Bagaimana? Banyak sekali pasien yang dikonsulkan ke saya, pasien Alzheimer ini, tapi sudah dalam keadaan sudah tidak mau makan. Ketika diperiksa, masalahnya sudah sangat kompleks. Ada pasien yang datang dalam tidak mau makan, ternyata karena gigi palsunya yang lepasan, umumnya kan orang tua punya gigi palsu yang lepasan, bisa dilepas ya, yang bisa dilepas, yang harusnya dilepas, tapi sama sekali tidak pernah dilepas sudah bertahun-tahun, sehingga jamur di mana-mana di rongga mulutnya. Ada lagi kasus yang giginya somplak, melukai lidahnya. Patah ya dok? Patah, maksudnya patah, tajam, jadi melukai lidahnya sehingga lidahnya itu sariawan hampir seluruh lidahnya karena gesekan dari patahan gigi aslinya itu. Gitu. Macam-macam Dokter Asnel. Ada lagi yang sudah sisa akar gigi yang harusnya itu indikasi dicabut tapi tidak dicabut, kemudian sudah infeksi bahkan bernanah. Jadi cukup banyak ya. Jadi ya makanya mungkin topik kita kali ini kita gabung, ternyata mungkin penyakit Alzheimer sendiri bukan tok melulu kita harus memperhatikan kesehatan syaraf otak dan syarafnya aja yang memang harus kita perhatikan ya Dokter Rati, tapi ternyata kesehatan gigi ini juga menunjang terhadap kesehatan pasien tersebut. Nah tadi juga Dokter Gigi Nela juga pernah menyatakan bahwa jadinya jadi sulit makan ya kan ya, terus kemudian jadinya mungkin kita akan berpikir bahwa nanti pasiennya akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya. Nah di sini mungkin ada Mbak Sheila yang bisa menjelaskan nih, Mbak Sheila sebagai ahli gizi. Kira-kira nutrisi apa sih yang diperlukan untuk pasien Alzheimer? Belum masuk ke nutrisi dulu, betul seperti yang dikatakan oleh Dokter Rati dan Dokter Nela, bahwa pasien dengan Alzheimer atau demensia ini kan membutuhkan peran penting dari keluarganya. Kenapa? Karena pasiennya sendiri kadang lupa makan. Betul. Atau malah berlebihan untuk makannya, seperti itu. Nah, untuk pemenuhan gizinya sendiri, ini adalah gizi seimbang. Jadi satu kali porsi makan itu harus ada yang namanya karbohidrat, seperti nasi, roti, seperti itu. Kemudian di sisi lain juga harus ada proteinnya, protein hewani, protein nabati. Kemudian yang sering dilupakan adalah konsumsi vitamin dan mineral yang bisa didapat dari buah dan sayur, itu paling sering dilupakan. Kemudian ada lagi yang cairan nih dok. Kadang pasiennya kan suka lupa untuk minum, tapi kalau misalnya keluarganya nggak aware atau nggak peduli dengan pasiennya lama-lama bisa dehidrasi dan itu juga berbahaya juga seperti itu. Makanya pemenuhannya harus
gizi seimbang gitu dok. Betul. Jadi tren sekarang berarti untuk gizi seimbang ya Mbak Sheila. Jadi dilihat kebutuhan per pasien begitu. Gitu. Oh, oke. Tadi Mbak Sheila pernah menyatakan bahwa vitamin ya. Nah, sebetulnya kalau vitamin ini yang baik untuk konsumsi harian pasien dengan Alzheimer ini, apakah dari makanan alami atau memang dibutuhkan suplemen tambahan vitamin nih, Mbak Sheila? Untuk masalah suplemen bisa untuk mengkonsumsi dari vitamin dari suplemen, bisa juga didapat dari makanan dok gitu. Nah untuk penggunaan vitaminnya ini bisa apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, itu kan penting banget, seperti vitamin C bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk seperti itu. Kemudian vitamin B6 dan B12 ini juga penting untuk nutrisi otaknya seperti itu dok. Jangan lupa sobat otak nih diperhatikan, ternyata nutrisinya ini penting loh untuk pasien Alzheimer ya. Bagaimana? Ada lagi tambahannya Mbak Sheila? Untuk vitamin B6 dan B12 bisa didapatkan dari sayur dan buah. Jadi lebih banyak sayur dan buahnya seperti itu. Jangan sampai dilupakan gitu dok. Betul. Jadi ini memang peran kita bilang apa ya? Caregiver ya, Dokter Rati. Orang yang terdekat dari pasiennya yang memang mengetahui kebutuhan pasiennya dan memang kesehariannya dengan pasien tersebut juga harus memperhatikan ini ternyata ya. Oke, tadi Dokter Ratih menyatakan bahwa ciri-ciri tadi ya orang dengan penyakit Alzheimer tadi sudah disebutkan ada lupa ya dok ya, paling besar ya, paling sering ya ditemui. Terus kemudian ada gangguan perilaku, ada gangguan emosi, sisanya kognitif ya yang tadi sudah disebutkan. Nah sebetulnya sebelum menjadi penyakit Alzheimer nih, sebetulnya ini bisa dicegah nggak ya dok ya? Untuk Alzheimer ini sendiri kita mungkin bisa mencegah dari awal supaya tidak terjadi penurunan fungsi memori kita dari saat kita muda nih dok ya, umur-umur sekitar ini ya gitu. Jadi tadi yang seperti Mbak Sheila katakan mungkin dari makanan, dari pola hidup kita sehari-hari ya seperti itu mungkin kita bisa melakukan pola hidup yang sehat gitu sehingga untuk kecenderungan menjadikan kita Alzheimer nantinya akan menurun seperti itu. Tetapi pada Alzheimer ini sendiri memang sebenarnya dia memang punya genetik tertentu Dokter Asnel. Jadi walaupun kita cegah sebenarnya kita bisa orang yang memiliki genetik tertentu itu bisa kemudian hari menjadi tendensi Alzheimer. Kalau memang kita tidak cegah dari awal, dia makin mudah untuk terkena penyakit tersebut. Nah kalau tadi dibahas masalah genetik ya, keturunan mungkin ya jadinya. Nah dok, beredar di awam mungkin ya kalau ibu bapak saya atau nenek kakek saya penderita Alzheimer, kira-kira saya akan jadi Alzheimer nggak ya dok? Gimana tuh dok komentar dokter? Iya, jadi untuk bapak ibunya misalnya terkena Alzheimer, anaknya bisa nggak Alzheimer? Memang bisa dok, tapi memang itu tadi yang harus kita cegah dari awal ini. Oh ibu bapak saya atau mungkin kita punya keturunan di atas kita Alzheimer nih, kita berarti harus aware terhadap diri kita, pola hidup kita, segala macamnya itu harus betul-betul dirubah dengan diperbaiki dengan cara yang sehat pastinya gitu. Bisa nggak kita cegah? Ya memang untuk pencegahan 100% pastinya tidak bisa ya dok kalau memang kita punya genetik seperti itu. Tapi untuk ke arah sananya dengan cara pola hidup kita yang sehat, kemungkinannya kita akan menurunkan resiko untuk terjadinya gangguan kognitif seperti itu. Kalau tadi makanan, kegiatan, mungkin ada yang lain nggak ya dok ya? Mungkin yang lebih spesifik untuk mencegah pikunnya atau Alzheimer ini gimana dok? Jadi mungkin kegiatan yang positif pastinya ya dok ya, olahraga, sempatkan diri kita untuk berolahraga ya, misalnya setiap hari selama 30 menit mungkin kita sempatkan untuk memperbaiki sirkulasi tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita mungkin punya orang tua atau mungkin keturunan yang dulu-dulunya ada Alzheimer, kita bisa
mengubah pola hidup kita supaya kita tidak terkena penyakit yang lain metabolik pastinya, seperti itu. Ya, jadi ingat ya Sobat Otak ya, jadi kita harus tetap berkegiatan dan menjalankan pola hidup sehat ya. Meskipun di masa pandemi ya, Meskipun di dokter, ya. zaman pandemi, mesti berkreasi Betul. sedemikian rupa supaya tetap ada stimulasi mungkin ya, jadi kita mencegah pikun. Oke, bagus banget nih Dokter Ati. Nah, kalau dari sisi makanan, kira-kira apa ya Mbak Sheila yang bisa mencegah pikun gitu? Nah, kalau dari segi makanan sendiri bisa dari sumber-sumber makanan omega 3, omega 6 dan omega 9, Dok. Dari mana tuh Ini masalahnya? banyaknya kalau untuk dari segi makanannya bisa dari kacang-kacangan. Nah, untuk kacang-kacangan sendiri kan di Indonesia banyak ya, terutama untuk lauk nabati yang sering kita konsumsi yaitu tempe. Tempe ini sangat baik untuk pencegahan Alzheimer sendiri. Oke, murah meriah tapi bermanfaat ya. Nah, kemudian omega 6 dan 3 ini bisa didapatkan dari ikan laut. Ikan, misalnya ada ikan salmon tuh yang terkenal kan. Tapi ikan salmon kan mahal ya, Dok ya. Nah, yang murah meriah ada namanya ikan kembung. Seperti itu, ikan kembung, ikan tuna yang ada di perairan Indonesia. Kemudian ada minyak zaitun juga, minyak kacang almond, seperti itu. Jadi lebih banyak ke kacang-kacangan dan ikan laut. Oke, ini sempat saya baca-baca juga katanya tahu ya, kemudian cabai, kalau nggak salah ada teh hijau, mungkin itu emang bisa ya Mbak Sheila mencegah Alzheimer ini? Nah, karena kan kalau yang seperti teh hijau itu kan juga tinggi antioksidannya juga. Nah, itu juga sebenarnya bagus. Makanya di sayur dan buah itu kan juga banyak jenisnya yang tinggi antioksidan. Nah, itu juga bagus untuk pencegahan. Jadi memang gizinya harus seimbang. Makanya ada sayur, buah, kemudian ada karbohidratnya yang tadi seperti yang saya bilang ada tempe, kemudian ada ikan, ada karbohidratnya juga. Jadi memang penggunaan gizi seimbangnya harus mulai dari bayi. Oh, jadi betul harus yang seimbang. Jadi jangan sampai diklaim bahwa oke, tempe atau ikan kembung itu bagus untuk pencegahan Alzheimer, makannya hanya itu aja. Jadi nggak bagus juga ya ternyata. Oke, jadi kita memang harus butuh variasi, betul ya, supaya semua nutrisinya Bisa didapat. tercukupi. Oh, oke. Nah, ini kan terkait tadi daun teh hijau segala macam. Saya jadi kepikiran tentang daun sirih nih. Seringnya pada pasien lansia ya, entah mungkin penyakit Alzheimer juga, mungkin sering juga karena memang kebiasaan mungkin ya melakukan hal-hal yang dia dari dulu kerjakan, itu daun sirih sering di kemut-kemut apa dikunyah ya Dokter Gigi Nela, kira-kira itu bisa nggak ya untuk mencegah penyakit gigi pada pasien Alzheimer? Kalau untuk ngemut sirih itu boleh-boleh saja ya, tapi tidak juga itu sebagai mencegahnya. Tetap sikat gigi itu yang paling penting. Penderita Alzheimer ini dibutuhkan sekali orang-orang terdekatnya untuk membantu menyikatkan gigi penderita ini minimal tuh 2 kali sehari. Setelah makan ya, dan sebelum tidur. Sebelum tidur itu harus disikat giginya. Kalau beliau punya gigi palsu yang lepasan, harus dilepas, disikat, bersih-bersih, kemudian dipakaikan kembali. Itu harus dikerjakan. Jadi lebih bagus sikat gigi sih daripada ngemut sirih itu. Iya, tetap sikat gigi. Hanya kebiasaan ya, tapi tetap sikat gigi jadi nomor satu. Setelah selesai makan, sebaiknya sikat gigi palsunya juga disikat. Tidur juga, tidur siang, tidur malam, sebaiknya sikat gigi. Oke, nah kalau air garam ini, bagaimana komentar Dokter Gigi Nela tentang air garam untuk membersihkan apa sih karang gigi ya? Air garam itu bisa sih ya untuk membersihkan, tapi tidak dianjurkan. Tetap sikat gigi itulah yang paling penting dengan pasta gigi yang berfluoride. Oke. Kalau untuk kasus yang ya kalau tidak ada apa-apa lagi pertolongan pertama ya tidak apa-apa ya pakai larutan garam, tapi tetap harus pakai sikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Oke, nah tadi Dokter Gigi Nela sudah menyampaikan bahwa pentingnya sikat gigi ini. Nah,
Dokter Gigi Nela bisa mungkin mencontohkan sebetulnya sikat gigi yang terbaik caranya, apalagi untuk lansia, apalagi dengan penyakit Alzheimer, dengan penyulitnya ini, bagaimana ya dok ya? Ada saran mungkin dok buat sobat otak semua? Ya, sekali lagi saya tekankan ya, untuk orang terdekat dari penderita Alzheimer ini harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dari penderita ini. Nah, tadi setelah saya sebutkan bahwa sikat gigi yang paling penting itu setelah makan dan sebelum tidur. Nah, pemilihan sikat gigi, pilihlah sikat gigi yang bulu sikatnya lembut, kemudian kepala sikatnya itu yang kecil, agar bisa disikat sampai ke belakang. Jadi yang penting seluruh permukaan giginya itu tersikat. Dan jangan lupa juga, lidah juga harus disikat. Kenapa kita pakai yang lembut? Supaya waktu kita, yang menyikatkan kan itu biasanya orang terdekatnya ya, atau caregivernya. Jadi kalau terlalu menekan, tidak melukai si penderita Alzheimer ini. Oke, baik ya, itu tipsnya ya Sobat Otak. Jangan lupa dipraktekkan apabila keluarga Sobat Otak ada yang menderita penyakit Alzheimer, dan kebersihan giginya itu penting. Nah, terkait kebersihan gigi tadi, karena pasien tersebut kan ketergantungan ya dok dengan orang lain. Dia kadang disuruh sikat gigi sendiri juga nggak mau. Apalagi dokter Rati tadi bilang ada gangguan juga perilaku, jadi mungkin ya mengabaikanlah untuk kebersihan terutama gigi. Nah, menurut dokter Rati, kira-kira bagaimana ya dok usaha caregiver untuk bisa melakukan kebersihan tersebut terhadap gigi pasien penyakit Alzheimer? Bagaimana sih dok cara mungkin membujuknya, atau ada tips sedikit dok supaya tetap bisa mengikuti kebersihan hariannya? Iya betul dok. Jadi Dr. Asnel, memang dipentingkan bagi penderita Alzheimer ini adalah orang terdekat atau caregiver. Orang terdekat itu bisa keluarga, bisa caregiver itu tersendiri. Jadi fungsi orang terdekat ini memang untuk melayani atau memenuhi kebutuhan dari Alzheimer itu sendiri, yang memang dia tidak bisa melakukan kemandirian dalam hidupnya, termasuk salah satu yang tadi Dr. Nela katakan, kebersihan gigi dan mulut. Pertama yang dilakukan caregiver, karena ini kan sifatnya adalah seumur hidup ya dok ya untuk Alzheimer ini, jadi harus dipahami. Jadi untuk Alzheimer ini, orang yang memang sudah terdiagnosis Alzheimer, berarti orang-orang terdekatnya itu harus pertama sabar kuncinya. Sabar. Sobat Otak jangan lupa harus sabar ya, karena kalau tidak sabar, dia sendiri yang akan jadi stres dokter gitu. Banyak yang akhirnya mendiamkan, akhirnya si pasien itu terbengkalai dan menjadi lebih jelek dari sebelumnya kondisinya. Dan kedua yang kita lakukan, upaya untuk pendekatan kepada pasiennya. Jadi upaya untuk dia menyenangi apa yang dia lakukan. Misalnya kita ajak untuk sikat gigi, yuk kita ajak yuk sambil apa yang dia suka, misalnya sambil mendengarkan musik atau apa yang dia suka. Jadi nyaman ya? Nyaman, dia upayakan supaya dia itu nyaman, senang. Oh ini loh sikat gigi, seperti itu. Jadi mau sambil mendengarkan musik misalkan ya dok ya, mau kita sambil menari atau apa. Bisa juga saling menyikatkan, misalnya caregivernya sikatkan gigi si penderita, kemudian penderitanya sikatkan gigi caregivernya. Jadi saling sikatkan gigi itu biasanya bisa jadi supaya dianya tidak merasa stres si penderita Alzheimer ini dok gitu. Dan apapun yang dilakukan, termasuk misalnya kita sentuh dia, berikan sentuhan-sentuhan ringan, pijatan ringan, sehingga dianya itu merasa sangat nyaman. Oh ya, saya harus melakukan nih gitu. Jadi nggak marah ya kalau disuruh untuk sikat gigi, tergantung cara caregivernya supaya pasiennya jadinya mau mengerjakan apa yang diminta. Oh bagus sekali nih tipsnya ya, karena kadang-kadang kita suka istilahnya nyuruh aja gitu ya, tapi kalau tanpa cara yang tepat pastinya pasien tersebut tidak akan mau. Betul. Nah ini kalau untuk pasien yang bisa makan dengan baik, tapi kadang-kadang kita suka dapatkan pasien tersebut ini suka ada yang pakai sonde ya, selang NGT kalau kita bilang, jadi selang sonde untuk memasukkan makanan, karena mungkin entahlah kesulitan makan atau dan lain-lain. Kira-kira ada
apa ya, sebetulnya bentuk yang baik dari makanan pada pasien Alzheimer? Apakah lunak atau memang harus pakai cairan aja atau gimana nih Mbak Sheila? Ya, kalau untuk pasien Alzheimer kan kadang juga sudah tua ya dok ya, untuk giginya juga sudah tidak lengkap biasanya dokter Nela ya. Nah ini kalau untuk pasien-pasien seperti ini tergantung balik lagi ke pasiennya, tergantung dengan kemampuan si pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya bisa makan nasi, ya monggo silahkan dengan tanpa dicincang untuk lauk-lauknya, nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya giginya lengkap, kalau misalnya giginya sudah ada yang patah atau tidak lengkap, sebaiknya dicincang boleh. Bisa dengan bubur saring juga dok, kalau misalnya lebih parah lagi, ada gangguan menelan, seperti itu. Nah kalau misalnya lebih parah lagi, nggak bisa menelannya kurang bagus ya dok ya, nah itu bisa pakai yang sonde tadi. Nah sonde ini juga ada formulanya sendiri dok, ada formula khususnya, biasanya dari susu, kemudian dari campurannya telur, seperti itu. Jadi tetap ada karbohidratnya, tetap ada proteinnya. Kalau tanda-tanda pasien Alzheimer sendiri mengalami apa kita bilang malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang cukup untuk pasiennya, apa tuh Mbak Sheila? Jadi mungkin sobat otak bisa aware ya di rumah, oh kalau tandanya kayak gini saya harus action apa nih gitu. Gimana Mbak Sheila? Nah sebaiknya sih dilihat lagi, dicek secara berkala, misalnya bisa setiap bulan untuk cek berat badannya, apakah berat badannya termasuk berat badan yang ideal. Kalau misalnya harus ke ke ahli gizi setempat, itu bisa kalau misalnya si pasiennya ini 3 hari nggak ada asupan makan sama sekali. 3 hari. 3 hari tanpa asupan sama sekali. Nah kemudian bisa dengan asupannya sudah menurun selama 5 hari. Menurun, tapi ya jadi dari yang kebiasaannya ini berkurang. Iya, berkurang seperti itu. Nah kemudian yang tanda-tandanya lagi adalah pasiennya berat badannya kok berasa berat badannya udah berkurang selama 3-6 bulan terakhir. Itu harus sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh, baik. Ya, nanti kita cari akar masalahnya di mana. Apakah dari giginya yang bermasalah atau dari asupannya yang memang dia berkurang, seperti itu. Mungkin kalau dengan penyakit Alzheimer-nya yang bisa diobati, setidaknya gangguan makannya tersebut ya juga bisa diobatin juga ya secara tidak langsung. Mereka mau makan ya karena mungkin moodnya baik dan lain-lain. Jadi gejala Alzheimer-nya bisa kita redakan. Tapi sebetulnya mungkin sobat otak harus tahu nih, apakah penyakit Alzheimer ini bisa diobati dok? Ada obatnya? Ya, Dokter Asnel. Untuk Alzheimer ini sebenarnya obatnya itu tidak ada sebenarnya dok. Jadi tujuan kita memberikan obat itu hanya untuk mencegah supaya tidak terjadi penurunan dari fungsi memori. Jadi katakanlah misalnya seseorang Alzheimer itu masih bisa dia mengenali lingkungan sekitarnya, dia masih bisa makan sendiri. Jangan sampai nanti dia jadi tidak bisa. Ini sendok apa ini ya, jadi seperti itu. Jadi tujuan dari kita memberikan pengobatan pada Alzheimer itu bukan untuk mengobati. Makanya tadi saya katakan itu seumur hidup. Caregiver perannya sangat penting dan pertama yang dilakukan sabar itu tadi. Jadi untuk Alzheimer itu sendiri obatnya adalah untuk menurunkan risiko terjadinya perburukan pada penyakit tersebut seperti itu. Oke, jadi pada praktek dokter sehari-hari obat yang dokter berikan itu pun bukan mengembalikan ya dok ya kondisinya jadi lebih baik dari yang sebelumnya atau kembali ke 100% itu enggak ya dok ya? Tapi kita mempertahankan kondisi fungsinya yang jadi tetap baik. Jadi mempertahankan kualitas hidup pasien ya berarti ke arah sana. Oke, nah sebetulnya kalau banyak yang disinggung mungkin di media sosial, Alzheimer sendiri apa betul dok karena stroke? Sebenarnya gini dokter, jadi untuk Alzheimer itu sendiri, Alzheimer yang tadi sudah kita jelaskan di depan ya dok ya, cuman untuk dia kemandiriannya bergantung sama orang lain, kita masuk itu demensia. Demensia itu banyak jenisnya dok, jadi demensia salah satunya memang Alzheimer, penyebab lainnya ada dikarenakan salah satunya stroke. Kita sebut memang kalau dalam istilah medis adalah demensia vaskular, dikarenakan vaskular, dan tata laksana pun berbeda ya
ya dok ya, jadi untuk demensia vaskular atau dikarenakan stroke ini sendiri pastinya kita harus memberikan obat yang menjadi faktor resiko stroke itu, misalnya sakit penyakit gula, kemudian penyakit hipertensi, terus kemudian juga tergantung jenis stroke-nya dok, terus stroke perdarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Kalau penyumbatan pastinya kita harus memberikan pengencer darah seperti itu. Jadi tergantung latar belakang penyakitnya ya dok ya. Tadi yang harus sobat otak aware adalah hipertensi, darah tinggi, gula, penyakit jantung, penyakit kemudian ginjal, asam urat, obesitas juga bisa dok. Ini berkaitan dengan gizi juga dok. Oke, jadi tetap aja kita mesti cari tahu dulu ya. Mungkin itu tadi ke arah demensia vaskular yang kita bicara. Oke, tadi Dokter Ratih menyebutkan ada pengencer darah yang diberikan pada pasien demensia mungkin ya, tapi yang stroke sumbatan ya. Dan ini sering sekali kita mendapatkan keluhan kalau sikat gigi nih Dokter Gigi Nela, apakah karena pengencer darah ini jadi sering gusi berdarah nih Dokter Nela, gimana nih? Biasanya ketika sikat gigi itu sering ada pertanyaan ke saya, dok ini ibu saya sikat gigi, kalau saya sikatkan giginya berdarah, apa terlalu kuat tekanannya? Sebenarnya sikat gigi, sebenarnya berdarah itu disebabkan karena timbunan sisa makanan atau endapan dari sisa-sisa makanan atau plak yang berisi kuman dan bakteri. Nah, plak ini melekat pada gigi dekat dengan gusi yang menyebabkan gusi itu jadi meradang. Kemudian ketika disikat dia berdarah. Jika mengalami seperti ini, sebaiknya jangan takut disikat yang berdarah itu. Disikat saja pelan-pelan dengan sikat gigi yang bulu sikatnya lembut, kepala sikatnya kecil, sikat saja di daerah yang berdarah itu. Jangan takut menyikatnya, pelan-pelan saja. Nah, kalau agar semua plaknya bisa terangkat ya. Nah, jika berlanjut terus, barulah datang ke poli gigi untuk diperiksa lebih lanjut. Jelas ya, jadi bukan hanya itu, kita mesti lihat juga ya bahwa masalah di gigi pun juga bisa menyebabkan perdarahan. Plak itu juga bisa buat meradang dan berdarah ketika disikat. Baik, Dokter Gigi Nela. Nah, kalau dari segi makanan, apakah ada makanan yang menyebabkan perdarahan atau adakah makanan yang memang jadinya bisa untuk menstop perdarahan tersebut nih, Mbak Sheila? Ya, kalau yang seperti yang Dokter Ratih bilang ada obat pengencer darah ya dok ya. Nah ini ada interaksi obat dan makanannya. Nah ini sebaiknya yang sumber-sumber makanan mengandung vitamin K itu harus di stop dulu apabila mengkonsumsi obat pengencer darah. Contohnya sumber-sumber vitamin K ini adalah dari sayuran-sayuran hijau, ada kol seperti itu. Vitamin K ya? Ya, vitamin K. Karena kita pakai masker nggak begitu jelas nih vitamin K ya. Vitamin K ya dok ya. Bukan vitamin A, vitamin K ya. Nah, sobat otak. Kemudian dok juga menambahkan yang seperti yang Dokter Ratih bilang dari yang vaskuler ya. Nah itu kan ada yang stroke, ada yang dari diabetes. Nah ini untuk pemenuhan gizinya juga berbeda-beda lagi dok. Yang ini kalau untuk yang stroke nanti ada pemenuhan gizinya untuk stroke khusus sendiri. Oke, jadi memang individual banget tergantung dari komplikasi dari yang Alzheimer ini. Iya, jadi dalam rangka untuk melihat pasiennya nih seperti apa gejalanya sedini mungkin kalau bila diperlukan untuk kecurigaan ke arah penyakit Alzheimer, mungkin baiknya kita memeriksakan diri sedini mungkin ke dokter spesialis saraf terdekat. Dan ternyata untuk urusan gigi, kebersihan gigi, masalah gigi, apalagi pemenuhan gizi ya, gizi pada pasien dengan Alzheimer ini, apabila dirasa sulit mungkin memang harus berkonsultasi ke dokter terkait dan ahli gizi terkait. Baik, cukup banyak yang kita bahas siang kali ini menuju sore ya malah ya, udah mendekati jam 3. Dan saya lihat pertanyaan ini cukup banyak ya, boleh kita
dari para peserta kali ini, dan jangan lupa nanti ada door prize-nya ya. Oke, kita lihat. Mungkin ada satu pertanyaan ini dari siapa nih ya? Bapak Muhammad ya. Bapak Muhammad menanyakan apakah pasien Alzheimer boleh cabut gigi? Nah ini mungkin dokter Gigi Nela nih. Ya, terima kasih Bapak. Penderita Alzheimer, tadi sudah kita bicarakan ya bahwa ketika dia tidak mau makan harus dicari sumber penyebabnya itu apa. Salah satunya bisa dari gigi dan mulut. Jika ada sumber infeksi, memang sumber infeksi yang memang harus dicabut giginya, misalnya udah sisa akar gigi yang sudah hancur, itu merupakan sumber infeksi. Nah itu memang seharusnya sebaiknya sih dicabut segera ya, karena itu bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut. Nah harus diperhatikan lagi karena penderita Alzheimer ini umumnya usia lanjut yang punya ini ya, punya minum pengencer darah. Nah, itu harus dihentikan dulu pengencer darahnya, biasanya 5 sampai seminggu ya dok ya. Kemudian dilihat dulu ada apakah penderita ada diabetes ataupun hipertensi. Tapi itu memang boleh dicabut karena untuk menghindari infeksi lebih lanjut. Oke, jadi sepertinya boleh ya Pak Muhammad, tapi dengan ada persyaratan tertentu mungkin ya. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Ibu Yani Hadiani. Pertanyaan ditujukan ke Dokter Ratih Puspa. Indikasi Alzheimer yang saya ketahui diantaranya adalah bintik-bintik penyumbatan di bagian otak kiri dan kanan otak besar dari hasil MRI. Sebagaimana saya pernah alami, katanya beberapa bulan yang lalu nih Dokter Ratih. Terus beliau menanyakan, saya pensiunan dosen yang masih aktif mengajar, konsultan manajemen usia 70 tahun. Wow, salut ya Ibu. Apakah kegiatan saya yang masih saya laksanakan dapat memperparah untuk possibility terjadinya Alzheimer? Jadi yang sudah dialami melalui hasil MRI-nya, tapi dia masih aktif nih sekarang nih Dokter Ratih. Saran apa sebaiknya untuk kondisi saya tersebut? Oke, terima kasih Ibu Yani Hadiani. Ibu Yani ini sebenarnya dia di MRI karena ada gejala atau bagaimana ya dokter? Tidak disebutkan nih. Tidak disebutkan. Tapi Ya, dia pernah mengalami MRI dan dijelaskan seperti itu. Mungkin kalau di MRI ada pastinya ada indikasinya ya dokter ya, kalau kita indikan ya, ada indikasinya kalau bintik-bintik. Indikasi berarti keperluan untuk melakukan MRI tersebut ya. Keperluan melakukan MRI, kenapa menjadi kita MRI ya. Gitu. Terus untuk bintik-bintik itu mungkin maksudnya adalah stroke sumbatan kecil-kecil kali ya dok ya, atau apa ya, saya juga kurang paham untuk ini. Jadi kalau untuk Alzheimer ini sendiri di MRI itu memang kita tidak melihat untuk bintik-bintiknya itu ya dok ya. Untuk bintik-bintik ini sendiri yang saya pahamkan adalah adanya mungkin sumbatan kecil-kecil di area yang tadi sudah disebutkan, otak besar, otak kecil seperti itu. Kanan dan kiri otak besar dia bilang. Artinya adalah kemungkinan untuk penyakit metabolik atau penyakit untuk vaskularnya, resiko vaskularnya itu mungkin ada untuk ibu ini tadi, tapi ibu tidak menyebutkan. Misalnya dia darah tinggi atau mungkin penyakit yang lain, penyerta yang lain. Nah kalau seperti itu berarti balik lagi apa penyebab penyakitnya itu yang harus kita atasi dok. Jadi apa Bu ya? Jadi untuk sekarang ibu masih aktif bekerja itu bagus sekali ya Ibu. Bagus Bu, kita salut Bu. Jadi salut sekali ya. Untuk Alzheimer ini sendiri juga yang tadi salah satu kita sudah sampaikan, pencegahannya adalah memang masih aktif dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita masih bisa beraktivitas sebagai karena seperti ibu nih konsultan ya, kita masih bisa melakukan seperti itu, bagus sekali gitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari yang lain misalnya beraktivitas olahraga dan lain-lain itu juga harus dilakukan seperti itu, dan itu tidak menjadikan
apa namanya penyakit Alzheimer itu jadi lebih cepat muncul ya dok, harusnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin Ibu Yani harus ada konsultasi lebih lanjut nih Bu ya, Saran kami sih seperti itu ya, Dok, untuk ya. Gambaran MRI tersebut. Jadi mungkin kita menghindari miskomunikasi. Iya, Memang harusnya kita lihat dulu nih apa dan kita bisa menyampaikan ke Ibu Yani masalah apa sih dari hasil MRI. Tapi dari kegiatan Ibu harian kali ini masih aktif, itu bagus banget Bu untuk mencegah penyakit. 10 tahun ya, Ya, untuk mencegah penyakit Alzheimer. Lanjutkan ya Bu. Tetap semangat berkarya Bu. Oke, mudah-mudahan kita sampai 70 kayak Ibu ya. Dalam keadaan sehat. Amin. Oke, salam sehat ya Ibu Yani. Oke, terus kemudian saya akan bacakan lagi pertanyaan. Selamat siang dokter-dokter, izin mengkonfirmasi apa nih? Apakah penyakit Alzheimer itu kondisi yang lebih lanjut atau bisa lebih parah dari demensia? Kemudian pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan. Apa yang bisa kami lakukan jika oma opa itu nafsu makannya berkurang atau bahkan menolak untuk makan sehingga perlu bolak-balik ke rumah sakit karena gizinya kurang dan mengalami gangguan elektrolit? Waduh, oke. Ada 3 pertanyaan ketiga untuk Ibu Dokter Gigi. Oh, semua dapat nih. Apa yang bisa kami lakukan jika oma opa sulit membersihkan gigi? Kadang jika kami mencoba membantu, mereka akan menolak dan tidak jarang mendorong caregiver-nya. Oke, satu-satu ya. Jadi pertanyaan pertama, sebetulnya apakah kondisi Alzheimer itu kondisi lanjut lebih parah dari demensia atau bagaimana Dokter Rati? Alzheimer itu memang bisa menjadi progresif ya dok ya. Jadi bisa progresif itu bisa lebih buruk daripada sebelumnya. Makin lama makin buruk. Makanya tadi yang kita sampaikan, obat yang kita berikan adalah obat untuk mencegah perburukan itu. Sebenarnya bukan untuk mengembalikan kondisinya seperti itu. Jadi yang tadi dikatakan dia demensia atau Alzheimer, ya demensia itu adalah, Alzheimer itu adalah salah satu bentuk demensia itu Ibu. Jadi kalau memang oma opanya mungkin sudah dikatakan suatu Alzheimer, berarti memang dia itu sudah mengalami gejala-gejala yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kami sampaikan. Dia ada gangguan memori, kemudian gangguan kepribadian emosi, dan juga pastinya kemandiriannya itu pun juga termasuk masalah kebersihan ya, dan masalah makanan itu tadi seperti itu. Jadi memang bisa makin lama makin buruk. Betul. Jadi segeralah. Oh, ini saya lupa bilang dari Pak Felix ya pertanyaannya. Dari Bapak, maaf. Jadi Pak Felix mungkin sebelum berlanjut harusnya memeriksakan diri ke dokter saraf terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat sehingga tidak berlanjut makin memburuk, mungkin gitu ya. Dan satu lagi dok, tadi itu pentingnya caregiver tadi dok. Ya. Jadi kan karena ini kan oma opa yang ditanyakan ya, jadi memang caregivernya si oma opanya Pak Felix ini harus betul-betul paham dan memang betul-betul satu sabar tadi dan mau untuk melakukan tugasnya demi si pasien ini bisa lebih baik lagi. Oke, tergantung caregivernya juga nih. Sekali. Oke, kemudian tadi pertanyaan kedua, nafsu makannya kurang, nolak makan, sempat bolak-balik ke dokter atau ke rumah sakit karena mengalami gangguan elektrolit. Jadi bagaimana nih dari Mbak Sheila ya yang bisa jawab nih? Yang pertama adalah sabar ya dok ya. Sabar. Nah kemudian jangan sampai makannya itu dipaksa, karena semakin dipaksa akan semakin nolak seperti itu dok. Oke, jadi balik lagi ya, bagaimana cara membuat nyaman sehingga mau makan, nutrisinya juga jadi terpenuhi. Ya, bisa diajak semenyenangkan mungkin, dibikin makan itu semenyenangkan mungkin. Bisa sambil makan bareng seperti yang Dokter Nela bilang tadi, kita bikin bareng ya, ini makan juga bisa diterapkan seperti itu. Gitu. Nah kemudian bisa makanan kesukaannya dok. Oke. Iya. Nah untuk pemenuhan gizinya kan harus tetap yang ada sayur, buah seperti itu. Nah biasanya kan kalau males makan gitu ya bisa juga dikasih makanan-makanan yang one dish meal. Misalnya apa? Misalnya itu tadi? Kayak one dish meal. Jadi One dish meal. satu Oke. makanan. Ya bisa misalnya ada roti sandwich, itu kan juga menyenangkan juga ya makan seperti itu. Ya sesekali nggak masalah makan seperti itu. Kan tetap ada rotinya sumber karbohidrat, kemudian ada telurnya sebagai sumber proteinnya, kemudian ada sayurnya juga. Kemudian nanti misalnya buahnya
bosan makan buah yang dikunyah gitu, malas punya seperti itu, bisa dengan di jus. Nah, kemudian untuk gangguan elektrolitnya sendiri bisa dengan sayur dan buah tercukupi, itu kan sumber vitamin dan mineral juga. Kemudian penggunaan garam dan gula, kadang kan ada orang yang sangat-sangat takut dengan garam dan gula seperti itu. Terlalu membatasi, akhirnya malah kurang. Betul. Oh, tuh. Hati-hati sobat otak, jadi jangan terlalu strict terhadap batasan gula dan garam. Perlu juga loh ternyata. Meskipun ada gangguan hipertensi juga, itu masih harus tetap diberikan yang namanya adalah garam, tapi penggunaannya adalah maksimal 2 gram sehari. 2 gram. Oke, kalau 2 gram tuh dari 2 berapa gram, tuh? kalau untuk yang hipertensi kurang dari 2 gram, seperti itu. Nah, itu setengah sendok teh. Aduh, ya. Aplikasinya adalah setengah sendok teh, kebutuhan 1 hari ya. Iya. Kalau misalnya gula itu bisa didapatkan dari karbohidrat kompleks, nggak perlu gula pasir. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya emang kebiasaan minum minuman manis itu masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang normal tanpa ada diabetes seperti itu bisa 2 sendok makan sehari. 2 sendok makan sehari untuk gula pasir. Gula pasir. Aduh, banyak banget ya ilmunya ya, sobat otak. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Felix tentang sikat giginya. Nah, ini cara membersihkan gigi, menolak untuk menyikat gigi, apalagi kayak gitu kan dorong nih, gitu. Ini Pak Felix, ini oma-oma sudah tua. Kita berikanlah sentuhan kasih sayang kepada beliau ini. Caranya, kalau menurut saya itu caranya itu adalah kita saling menyikatkan gigi. Pak Felix sikatkan gigi opanya atau omanya, kemudian omanya sikatkan gigi Pak Felix. Itu biasanya mudah-mudahan selalu berhasil. Biasa saya selalu anjurkan ke pasien anak-anak ketika dia tidak bisa sikat gigi. Ini mungkin bisa diaplikasikan untuk pasien yang Alzheimer ini. Begitu ya Pak Felix ya, saling menyikatkan gigi. Ya, jadi mungkin merasa nyaman karena anaknya juga sikat gigi juga nih. Jadi biasanya gini, bukan mulutnya opa, kita sikatkan giginya. Nanti beliau juga buka mulut sama seperti kita kan buka mulut, dia pun buka mulut juga. Insya Allah biasanya berhasil sih. Oh, tuh ya tipsnya ya, mungkin yang sama dengan makan. Jadi kegiatan bersama apapun, termasuk untuk kesehatan gigi, sikat gigi ini yang paling penting. Ini dengan bersama-sama pasien Alzheimer akan merasa nyaman. Jadinya dia mau ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Wah, banyak banget ilmunya kita ambil sore hari ini. Oke, aduh kayaknya waktunya sudah terbatas nih. Jadi sudah mau habis untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin nanti kita akan seleksi pertanyaan-pertanyaan mana yang menarik. Nanti akan diberikan hadiah dari sponsor kami. Kemudian tak lupa saya ucapkan satu lagi terima kasih terhadap sponsor hari ini dari PT Novel. Mungkin terakhir akan ada slide-nya yang akan dimunculkan sebagai obat anti demensia. Tapi ingat, obat tersebut kita gunakan untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Dan mungkin satu tips buat semua kali ya, jadi tetap pakai otak kita, ya, tetap dipakai berkegiatan supaya kita bisa mencegah dari penyakit Alzheimer. Apabila diperlukan, silakan berkonsultasi ke yang terkait, dokter gigi terkait, dokter saraf terkait, dan ahli gizi yang diperlukan. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa saya ingatkan bahwa acara kita serial ada lagi loh minggu depan ya. Tapi saya akan ajak rekan-rekan saya yang lain. Jangan lupa ya, nantikan webinar awam dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka Gebiar Edukasi September Ceria. Untuk minggu depan kita bahas dalam rangka Hari Pangan Nasional, Hari Apoteker Sedunia, dan Hari Paru Sedunia, kita bahas tentang COVID. Tentunya menarik. Ya, jangan lupa ketemu minggu depan. Dan khusus untuk Alzheimer sendiri, kita akan ketemu lagi dengan 3 orang pembicara lagi di tanggal 28 September. Nanti undangan menyusul. Oke, cukup mungkin? Ya, oke, saya akhiri siang sore kali ini yang lumayan cukup bermanfaat, mudah-mudahan untuk Sobat Otak semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Dr. Asnelia Devi Cesaria, spesialis saraf, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.